Orang yang arif billah ketika kau mendengar dia berceramah, mendengar kata-katanya, hanya kesejukan. Dan paling-paling ya masing-masing menitikan air mata merasa terharu, itu aja kok. Kita akan bisa memahami, bahkan kita bisa mengenali apakah dia orang yang arif billah kalau kita sudah mempunyai satu hati yang terjaga dari kemaksiatan diri sendiri. Mereka selalu ada dan gak pernah hilang, gak pernah putus, ada setiap zamannya. Mereka itu patok masalahnya, patok bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngaji kehidupan, kita berkumpul bersama, bareng-bareng kita bisa saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Dan kita mencoba untuk selalu menjadi gelas kosong agar kita bisa saling mengisi dan mengisi satu dengan yang lain. Apabila gelas itu sudah penuh, bukannya kita saling mengisi, justru yang akan terjadi malah kita terkadang bisa saling mencaci atau bisa terjadi saling perdebatan diri. Sebelumnya kita minum dulu teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan adanya kajian kehidupan seperti ini teman-teman, kita bisa saling mengisi, saling berbagi wawasan. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga di antara satu dengan yang lain, baik menjaga diri ataupun menjaga kesatuan dan persatuan di bumi Nusantara kita ini, agar kita bisa saling mencerdaskan, agar kita bisa saling mengingatkan. Karena apabila kita tidak bisa memahami keagamaan dengan utuh, maka akan sangat rentan sekali kita didoktrin oleh ajaran-ajaran yang terkadang ajaran tentang keagamaan tapi diselimuti, dikemas ajaran agama itu, tapi dibalik semua itu terkadang ada urusan pribadi, urusan kelompok dan urusan golongan. Agar supaya kita tidak terjebak oleh segala sesuatu ajaran, ada ajaran yang bisa membuat kita menjadi kepura-puraan, bahkan ketidakmengertian, bahkan kita tidak memahami kemana arah dan tujuan kita belajar. Makanya kita saling mengisi, saling berbagi, bahkan saling mengingatkan tentang pentingnya ajaran ketuhanan. Itu wajib sekali kita bisa saling melihat kebenaran yang nyata, karena kebenaran yang nyata itu selalu dia sinkron antara lahir dan batin, antara tersurat dan tersirat, antara tulisan dan non tulisan. Semuanya akan sinkron, semuanya akan sama, semuanya akan terhubung apabila kajian-kajian kita sudah mencapai satu titik kebenaran. Karena ujung tombak daripada kebenaran yang nyata menurut opini saya, antara lahiriah dan batiniah sudah menjadi satu kesamaan, satu sinkronisasi, atau terjadi sebuah satu keindahan. Okelah teman-teman, tidak perlu berlama-lama, mari kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Fashammir waluz bil awliya'i fa innahum lahum min kitabil haqqi tilkal waqa'i'u hum zukhru lil malhufi wal kanzu wal raja wa minhum yanalu sabbu ma huwa tami'u bihim yahtadi lil 'ayn man dalla fil 'ama
bihim yujzabul usyaq wal rab'u syasi'u humul qasdu wal matlubu was su'alu wal muna wasmuhum lis-sabri fil hubbi syafi'u humun nasu falzam in arafta janabahum fafihim liduril alamina manafi'u. Fasyammir waluz, bergaulilah, waluz, dan dekatilah. Gauli, dekati, ya, bersobatlah, bergadanglah. Fasyammir itu maksudnya, ya, fa innahum, mereka itu min kitabil haqqi tilkal waqa'iu. Fa innahum, maksudnya aulia, ikulahum tetap pada aulia, min kitabil haqqi, saking kitab hak, kitab kebenaran, kitab Al-Quran, tilkal waqa'iu, utawi ikulah piro-piro kejadian. Artinya bahwa mereka itu para aulia itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku yang menampilkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Mereka itulah mereka yang mampu mengaplikasikan dalam perilakunya segala apa yang terdapat di dalam kitab suci. Potong dulu ya sebentar teman-teman. Barusan beliau berkata seperti itu. Sesuai dengan pembicaraan kita yang awal tadi kan, bahwasannya antara lahiriah dan batiniah, antara yang tersurat dan tersirat pasti akan teraplikasikan atau teraplikasikan sama. Jadi antara yang tersurat dengan tersirat itu akan sinkron, terjadi sebuah sinkronisasi, terjadi akan sebuah harmonisasi, sebuah keindahan. Makanya di situ, makanya terwujudlah sesuatu huruf yang hidup. Nah, menghidupkan huruf yang mati, yaitu terjadinya satu sinkronisasi, maka terjadilah harmonisasi dan terjadilah sebuah nada-nada yang indah pada saat perjalanan kehidupan. Kita lanjutkan. Kalau kita mah kabeh gak ende-ende kabeh keberangan. Sekedar paham tapi belum mampu mengaplikasikannya. Paham gak mending anak sing beli paham prangsane paham, dikeprakakan malah salah pisan. Humuzukhru lil malhufi wal kanz war raja. Mereka adalah merupakan gudang lil malhufi bagi orang yang kehausan, wal kanzu, dan mereka adalah apa ya, harta karun, waraja, dan harapan. Wa minhum, dan dari mereka, yanalu sabbu ma huwa tami'u, yanalu sabbu ma huwa tami'u, seorang pencinta mendapatkan apa yang diharapkan. As-sabbu atau al-hubbu, as-sabbu bermakna al-muhibbu, seorang jatuh cinta. Seperti dalam Syekh Bushairi, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin min huwa mutarami. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun, apa dikiranya orang yang sedang jatuh cinta itu bisa menyembunyikan cintanya? Apa dikiranya cinta itu dapat disembunyikan? Ma baina munsajimin, diantara tulang iga ini, min huwa mutarami, tetapi debarannya dapat dirasakan, nggak bisa disembunyikan itu. Dengan melalui pertolongan mereka lah apa yang diharapkan oleh orang yang sedang jatuh cinta dapat tercapai. Artinya mereka lah yang bisa mengantarkan cinta kepada Allah ya. Mesti bagaimanapun ada yang mengantarkan. Beli luru dewek tuh ketemu dewek, kalau dia kalau jengking maning bahasa demam. Bihim yahtadi lil aini man dhalla fil ama. Dengan sebab mereka ya, orang sesat karena buta bisa mendapat petunjuk, seperti halnya orang melihat. Bihim yudzabul usyaq warrab'u syasi'u, dengan sebab mereka pula orang-orang yang sedang gila cinta bisa tertarik, bisa tersedot, bisa tergapai. Warrab'u syasi'u, sekalipun wilayah itu sangat luas, mereka pasti akan ketemu juga. Sekalipun di hutan belantara yang sangat luas, mereka akan dapat mencapai cintanya juga. Humunasu, mereka tetap manusia. Falzam humul qastu wal matlubu was su'lu wal muna
wasmuhum lis-sabri fil hubbi syafi'u. Mereka adalah tempat tujuan, mereka adalah yang diharapkan, merekalah tempat permintaan, dan merekalah tempat harapan. Wasmuhum lis-sabri, dan mintalah bantuan kepada mereka, mintalah tolong kepada mereka supaya mendapatkan kesabaran. Fil hubbi syafi'u, dalam bercinta dapat tertolong. Betul, sebentar ya teman-teman. Jadi memang dalam kita mencapai satu pengetahuan tentang ketuhanan ini, untuk agar kita bisa matang memahami pengetahuan tentang ketuhanan, di dalam opini saya teman-teman, memang sangat-sangat wajib kita butuh seorang mursyid. Nah, tapi di dalam bahasa saya, kita butuh seorang sahabat. Carilah seorang sahabat yang sudah matang ilmu pengetahuannya. Nah, biasanya orang yang sudah matang ilmu pengetahuannya tentang ketuhanan tidak akan pernah bisa dibohongin. Karena kenapa teman-teman? Kita sendiri pun sebagai orang awam akan bisa merasakan kecintaan dia kepada Yang Maha Kuasa. Rasa kecintaan dia kepada Yang Maha Kuasa pun kita bisa merasakannya kalau kita tidak buta dan tuli, atau kalau kita sudah selalu berada di wadah yang utuh atau di dalam hati. Sehingga kalau kita sudah mampu menjaga hati kita dari cengkraman duniawi, dari sifat duniawi, maka kita pasti akan bisa melihat orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah cinta terhadap Tuhannya dengan sebenar-benarnya, tulus kecintaannya kepada Yang Maha Kuasa. Kita pasti akan bisa merasakannya. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang hanya berbicara di mulut saja tapi hatinya tidak cinta, karena kita sudah berada di wadah yang utuh, ataupun selalu kita menjaga hati kita agar tidak selalu berada di dalam cengkeraman duniawi ataupun sifat manusiawi, maka kita pun akan tahu teman-teman. Nah, jadi disitulah bahwasanya mengetahui kebenaran ataupun kejujuran ataupun ketulusan, percayalah teman-teman, kalau kita sudah berada di dalam hati nurani, tetap kita memfokuskan diri kita dari mulai sekarang sampai akhir hayat kita selalu berada di dalam hati kita, dari berpikir dan mengambil sebuah keputusan. Kita melihat diawali dari hati, kita mendengarkan sesuatu apapun di dalam kehidupan dimulai dari hati, kita bergerak dimulai dari hati, kita berpikir dimulai dari hati, kita merasakan sesuatu pun dari hati. Disitulah nanti akan terlatih sehingga kita tidak akan pernah dibohongi lagi oleh warna-warni kehidupan. Berhadapan dengan apapun kita, dengan siapapun kita akan tahu apakah si A dan si B itu betul-betul tulus orangnya atau tidak. Apapun pangkatnya orang itu, bagaimanapun derajatnya orang itu di muka bumi ini, apakah dia seorang mursyid sekalipun, kita akan tahu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa menolong cinta itu. Humun nasu falzam in arafta janabahum. Mereka adalah manusia. Kalau kamu tahu ya isi perutnya, ya sama manusia juga. Oleh karena itu tetaplah berteman dengan mereka. Fafihim liduril alamina manafi'u. Mereka itu untuk menghadapi kejahatan orang di dunia ini bisa bermanfaat, bisa mencegah, bisa membentengi kita semuanya. Artinya sang guru yang bijaksana adalah merupakan satu persyaratan ketika kita ingin belajar benar. Al-mursyid, al-ustadz al-mursyid, al-muallim al-mursyid atau al-syekhul mursyid.
Lalu al-mursyid itu sebenarnya yang bijaksana, tetapi akhirnya al-mursyid sudah menjadi istilah, menjadi guru. Guru dalam tarekat namanya mursyid. Kalau guru ngaji mu'alim, kalau tambah dhuwur kiai, tambah dhuwur maning ajengan, tambah dhuwur maning kasepuhan mbah. Wa qala fi tahdhir min sahbati ghairihim min al-ghafilin wal awam, dan dikatakan memberikan peringatan, mengingatkan kita semua supaya jangan bersahabat dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang goblok, bersahabat orang-orang awam. Jangan bersahabat dengan sembarang orang, karena bagaimanapun juga pergaulan kita ini banyak memberikan pengaruh yang besar. Ya, ketersesatan kita ini banyak karena pergaulan kita kok. Potong sebentar ya teman-teman. Nah, seperti yang barusan beliau katakan, berkumpulnya kita walaupun jarak kita jauh, walaupun saya jauh dengan sahabat-sahabat TV Abah semua di sini, setidak-tidaknya dengan media seperti ini kita bisa saling berkumpul, saling mengingatkan, saling mengisi. Kalian-kalian juga bisa berkomentar, kita bisa saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Tapi yang jelas teman-teman, hati-hati, memang pergaulan sangat luar biasa, pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Bentengi diri kita dengan cara yang tadi kita katakan, jaga selalu hati kita dengan cara tadi yang barusan kita katakan, agar sekalipun kita ingin mencari sosok seorang mursyid, kalau kita sudah memulainya dari dalam hati nurani kita, maka itu sudah pasti benar menurut saya, menurut opini saya, dan menurut hemat saya, karena hati tidak akan pernah bisa berbohong. Tapi kalau kita mencari mursyid tidak dimulai dengan dari hati kita, maka ya untung-untungan seperti orang bermain lotre. Itu pun juga paling ya banyak salahnya menurut saya. Tapi kalau sudah dimulai dari hati nurani, maka insya Allah itu sesuatu kebenaran yang nyata yang tidak akan pernah dibohongi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, malah justru milieu masyarakat itu lebih menentukan daripada milieu rumah tangga dan milieu sekolah. Ya, yang ngajar mereka mabuk bukan sekolah, bukan orang tua, pasti teman-temannya. Yang ngajak dia mencuri siapa? Ya teman-temannya. Mana ada guru ngajak mencuri? Mana ada orang tua ngajak mencuri? Makanya ya jangan bersahabat dengan mereka, orang-orang jahat itu. Waqata, dan putuskan. Liman wasalta ayyama ghaflatin. Putuslah orang yang engkau bersahabat pada hari-hari lalai. Fama wasala al-uzala illa muqati'u. Tidak akan meneruskan menjelek-jelekan kamu ya, kecuali orang-orang yang muqati', orang-orang yang memutuskan kamu, orang yang membenci kamu. Wajanib janabal ajnabiyya, hindarilah teman asing. Lau annahu liqurbin tisabin fil manami mudaji'u, sekalipun dia itu keluarga dekat yang kadang-kadang sering tidur bersama. Padahal fil manami mudaji'u, sing barang turu barang, anak paman, anak uas itu barang, sekalipun. Fadin nafsi min jullasiha kullu nisbatin wa min khullatil qalbi tilka tabayu. Karena nafsu kita, jiwa kita ini iya, min jullasiha, dari pergaulannya, dari persahabatannya, batur dodoknya, batur ngobrolnya. Iya, kullu nisbatin adalah segala nisbah adalah kepada siapa teman kamu. Dalam peribahasa dikatakan kulli man ma'arifuka, kulli man ma'arifuka aqul laka man anta. Katakan siapa teman-teman kamu, nanti aku tahu siapa kamu. Si anu copet, berarti sih agak copet. Si dapat terus apa? Anu kiai, berarti sih agak kiai gitu kan itu. Nah iya, itu relasi itu membentuk ya, pergaulan itu membentuk suatu relasi. Iya, potong sebentar ya teman-teman. Karena memang sudah tidak bisa dipungkiri ya teman-teman.
relasi atau persahabatan, ya namanya persahabatan, ya para orang yang arif billah ya tidak akan pernah mungkin mau berlama-lama dengan orang-orang yang lalai. Karena kenapa? Ya justru nanti dia akan mengganggu kefokusan diri mereka. Justru ya orang-orang yang arif billah itu pasti akan bersahabatnya dengan orang-orang yang fokus juga. Itu kan bahasa simpelnya. Jadi istilahnya kalau kita sedang belajar nih, posisi kita belajar melebur, ya nggak mungkin kita berteman dengan orang yang lalai. Ya pasti ya, peleburan kita juga akan lalai, lebih banyak lalainya, intinya seperti itu. Makanya terbentuknya relasi itu sebenarnya bukan berarti kita memilih ya teman-teman. Silakan berteman dengan siapa saja, silakan, tidak ada larangan itu. Tapi percayalah, semua itu akan terbentuk secara alamiah pada saat kita sudah melakukan peleburan itu, maka akan terbentuk secara alamiah di mana kita akan dipertemukan dengan sahabat satu dengan sahabat yang lain, di mana sahabat satu dengan sahabat yang lain itu mereka mempunyai satu kesinergian yang sama, sehingga terjadi satu sinkronisasi dan harmonisasi, sehingga terjadi sebuah keindahan di dalam kehidupannya. Sekalipun ada yang tidak sinkronisasi, ya pada saat datang perlulah kita waspadai, karena jangan terlalu kita berlebihan untuk didekati, ataupun juga jangan terlalu berlebihan untuk dijauhi. Secukupnya saja, apa adanya saja, bila perlu seperlunya saja. Kita lanjutkan teman-teman. Wa min khullatin lil qalbi, dan juga kekasih persahabatan lil qalbi tilkat tabayu, bagi hati itu adalah membuat tabiat itu sendiri, perwatakan sendiri. Jadi artinya bahwa orang itu sendiri juga mencari watak yang sama. Wong malas ya, betul wong malas mah. Sing tukang nyopet, gimana? Sing tukang demenan, gimana? Tergantung batur ya. Memang itu. Walhasil, anna sohbata man yusilu ilallah, fama hiya illa sohbatullah. Hasil kesimpulannya jadi bahwa persahabatan dengan orang yang bisa menghantarkan kamu kepada Allah itu tidak lain adalah itulah namanya persahabatan dengan Allah. Izma sama siwa, karena di situ nggak ada selain Allah. Wa nadru ilal arif billah, dan melihat kepada memandang orang yang telah kenal Allah, fa innama huwa nazara ilallah, merefleksi. Ketika engkau melihat wajah orang yang sudah kenal Allah, ya begitulah kira-kira engkau melihat Allah gitu. Yang biasanya yang bisa mengantarkan kamu melihat Allah adalah wajah-wajah seperti itu. Ya, yang wajahnya bening, ceria, penuh senyum, ramah tamah, disebut tak pakai siram kan. Iya, merengut tuh wajahnya, enggak. Islam tabqa fi baqiyatun alihi bighairillah, karena enggak ada yang tinggal di situ. Apapun enggak ada yang tersisa, ya kecuali hanya Allah aja kok. Ya, wajahnya mencerminkan kebesaran Allah. Fasaru nuran mahdan min nurillah, dan mereka itu sudah menjadi benar-benar sinar dari Allah, sinar murni dari Allah juga. Wa fihim qala alaihi salatu wassalam, untuk mereka orang yang arif billah dikatakan oleh Rasulullah, inna lillahi rijalan, Allah itu banyak punya lelaki-lelaki. Orang Allah punya banyak penggawa-penggawa. Man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan, ketika kita memandangi mereka, kita mendapatkan satu kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. La yashqa ba'da abada, selamanya kita tidak akan pernah menderita lagi. Ada satu kesejukan, ada satu ketenangan, satu kedamaian ketika wajah orang yang telah karena Allah itu dipandangi oleh kita. Iya. Sebentar ya teman-teman. Jadi wajah ya bahasanya, wajah orang yang sudah kenal Allah. Ini bicaranya wadahnya ke dalam ya teman-teman, beliau ini dimana ini urusan hati. Jadi kalau kita tidak berada di wadah yang utuh atau di dalam hati, ya bagaimana kita bisa merasakan kehadiran ataupun kehadiran orang-orang yang sudah mengenal Allah, karena memang mencari
bahkan berteman dengan orang-orang yang arif billah itu kan tidak gampang. Susah menyaurinya di mana teman-teman ya. 1001 ya, kadang-kadang juga ada di sekeliling kita juga belum tentu kita tahu, belum tentu juga kita mengerti. Tapi kalau dengan hati nurani seperti pembicaraan kita dari awal tadi, kita berada di wadah yang utuh, insya Allah kita akan tahu kok. Hati nurani itu pasti yang akan berbicara atau merasakan itu kan bukankah melihat seperti yang selalu kita bilang. Pada saat kita sudah setidak-tidaknya kita mampu merangkai sebuah rasa menjadi satu kalimat, atau merangkai sebuah rasa menjadi kata-kata, sehingga kita lebih gampang memahami penglihatan atau pengerasaan itu sendiri. Kita lanjutkan teman-teman. Kenapa? Ya, senantiasa selalu mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada rendah hati, mengajak kepada tawakal, mengajak kepada berserah diri, ya, mengajak optimis, mengajak semangat kerja, mengajak selalu saling memaafkan. Jadi ya ada satu kedamaian. Tapi bakal barang wong memang bagian keceluk ya, sok bakar semangat orang aja kok. Ya mana ada wong wadon lagi di lararan laki nih. Wes, makadri masih sira konok. Lu pegat belos ngantri juga. Malah teman, manas-manas sih kah? Iya. Ketika berceramah juga ya sama. Peragat ceramah kok. Berujung pada nyerawati gereja. Bakar diskotek. Iya. Iya begitu. Tapi kalau orang yang arif billah, ketika kau mendengar dia berceramah, mendengar kata-katanya, hanya kesejukan. Dan paling-paling ya masing-masing menitikan air mata, merasa terharu, itu aja kok. Ngandel beli. Sejen. Nggak sama. Itu. Ya itu contoh itu semuanya kamu lihat semuanya kok. Sin tukang ngobar-ngobar emosi bayana, sin tukang ngerasani wong bayana. Ya. Yang setiap kalau dia berceramah selalu mendapatkan kesejukan dan ketenangan dia ada, banyak mah nggak ada. Enggak banyak tuh. Yang ngaji benar-benar menambah ilmu, ya kan, menambah ketakwaan, menambah kesadaran. Ada. Sebentar ya teman-teman. Ya gimana enggak kita menambah kesejukan. Wong pada saat seorang yang arif billah itu pada saat dia berbicara selalu menggiring kita kepada Yang Maha Kuasa, selalu mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya menurut hemat saya sih, di dalam praduga saya teman-temannya, kalau orang arif billah itu mereka mengalir pada saat kita berbicara, mereka mengikuti. Tapi secara kita sadari atau tidak kita sadari, mereka tarik pembicaraan secara duniawi itu, mereka dekatkan kepada kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Ya sehingga kita akan merasakan kenyamanan, kesejukan, ketenangan, kedamaian. Pasti itu salah satu cirinya. Karena cirinya seorang yang arif billah itu ya teman, mereka selalu menggiring apa yang kita katakan, selalu dia giring kepada Yang Maha Kuasa. Karena dia sudah berada di wadah yang utuh, dia sudah bersama Yang Maha Kuasa. Sehingga pada saat kita berhubungan, kita berbicara dengan orang-orang yang arif billah, tentunya pasti kita akan digiring. Tidak ada lain, kita digiring di dalam satu kedamaian, ketenangan, kenyamanan, keindahan, kesejukan, perdamaian. Banyaklah tentunya sesuatu kenikmatan lah. Karena tidak mungkin pada saat kita berada dekat dengan orang yang arif billah, kita merasakan kegundahan, kita merasakan kebingungan, kita merasakan keraguan. Ya itu mah belum, bahasanya ya kita sudah tahu itu mah bukan orang arif billah. Kalau orang arif billah itu ya ciri-cirinya ya menurut hemat saya ya teman-teman, pasti kita akan merasakan lah kedamaian, ketenangan yang nggak akan pernah bisa dibohongin. Karena dia selalu membawa kita dan kita selalu tersedot oleh mereka di dalam pengetahuan tentang ketuhanan. Atau secara langsung dan tidak langsung kita itu sebenarnya sedang didekatkan, dikenalkan kepada Yang Maha Kuasa sebenarnya tanpa kita sadarin ataupun kita sadarin sendiri. Makanya pergaulan itu
sangat berperan penting. Ya syukur-syukur kalau kita banyak berteman dengan orang-orang yang sudah matang di dalam ketuhanan, ilmu pengetahuan tentang ketuhanannya, sehingga kita jauh lebih matang lagi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ya ngaji, kenapa goblok karena sama mongkar. Iya. Tapi yang jelas begini, ketika orang itu berbicara dari hatinya, maka yang mendengarkan juga dari hatinya. Orang yang berbicara dari otaknya, yang mendengarkan juga ya dengan otaknya. Terus punya kalian itu wahum maujuduna la yanqati'una abadan. Mereka selalu ada dan gak pernah hilang, gak pernah putus. Ada setiap zamannya, di setiap region itu ada, di setiap wilayah itu ada saja. Ya hanya beda pangkat sajalah, ada yang kopral, ada yang jenderal. Tetapi selalu ada mereka itu. Sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang sudah porak-porandaya, masih ada. Mereka itu patok masalahnya, patok bumi. Zahiruna zuhura syamsi. Mereka nyata, kelihatan, jelas seperti jelasnya matahari. La yukhfuna illa ala man aradallahu minhu tardan wa ba'dan. Dan tidak samar gitu, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah supaya terusir dan supaya jauh, saya parah-parah kali kan. Potong sebentar ya teman-teman. Ya gimana nggak nyata. Sebenarnya orang-orang yang sudah matang pengetahuannya dengan Yang Maha Kuasa pasti adalah di setiap satu daerah-daerah, tentunya ada. Dan bagi kita yang sudah melatih diri untuk bisa menjaga hati ini supaya kita menuju ke satu hakikat ketauhidan atau kemurnian hati yang sebenar-benarnya, pastilah kita akan tahu. Karena bagaimana kita bisa memahami, mengetahui di manakah orang-orang yang arif billah? Ya kalau hati kita saja masih buta dan tuli, ya nggak akan pernah mungkin teman-teman. Menurut hemat saya, kita akan bisa memahami, bahkan kita bisa mengenali apakah dia orang yang arif billah kalau kita sudah mempunyai satu hati yang terjaga dari kemaksiatan diri sendiri teman-teman. Itu saja sebenarnya. Makanya disitulah kita sama-sama melatih diri agar kita bisa nanti bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang alif billah, sehingga kita nanti bisa belajar dengan mereka. Kita lanjutkan teman-teman. Malah itu kali malah sangat pisan bilang wong bener kah? Malah moyok bae. Sing moyok yang mereka kiai maning. Kadang-kadang sing hafal Quran, kadang-kadang ya kader beli. Jadi sing hafal Quran nih kita sing ngerti wali kududukan. Kan mengatakan ngaji ini orang ngaji orang kan kader bisa maca kita sapi, memang kita mah tafsir Jalalain segala macam maca kabeh. Sepapat. Jadi nanti yang jadi persoalan ketika engkau sudah diangkat jadi wali Allah, kamu sadar nggak? Sadar, tahu. Iya. Dan wali yang lain tahu. Antar mereka tahu. Kalau kami ya mungkin nggak tahu. Iya. Semakin pangkatnya tinggi, semakin susah ditemui. Bakal si pating kelayap ninggalan pak kopral kan kah? Bakal jenderal mampu kan itu. Sampai tekan kopral belum ketemu kalau jenderal mereka. Kalau kenal. Iya. Bakas yang bisa mabur, bisa melakukan banyu, bisa sulap-sulapan kan maya kopral kan kah? Ya, sing gawe teng baja, senapan ya. Gua basoka, ya kan kopral. Bakal jenderal mah gawe tongkat bae. Karena Pak sudah tinggalnya kelas intelektualitasnya, bukan fisiknya yang kuat. Itu kesalahannya. Kita aja. Lamun sira niteni sirine wali bakal di badannya beli nyewot. Umpamane diintip sira. Weruan ngintip, sengaja nyewot. Bengi lagi sembahyang, lagi sholat tahajud, anak sira mancing. Ya di upetakan sejadah bisi sembahyangnya. Lagi baca Quran, Assalamualaikum, tutup umetakan Al-Quran ya bos. Mereka itu lebih suka bekerja dalam ketersembunyian dan tidak menggunakan sudah tidak ada lagi keinginan untuk dilihat orang, karena mereka sudah merasa puas cukup hanya dilihat oleh Allah saja kan. Ya bisa saya diskotik juga satu cara untuk menyembunyikan diri. Sebab begini persoalannya, ketika kita berbuat baik dan banyak orang melihat,
itu juga godanya besar juga. Ya kadang-kadang tanpa kita sadari ada perasaan senang tuh. Jujur aja, apa maning akas yang mengacungkan jempol, gemet kan kayak. Jadi sengaja disembunyikan itu supaya jangan sampai ada orang yang memuji. Karena ternyata caci maki dan pujian lebih banyak manfaatnya caci maki. Membuat kita semakin mawas diri semua itu. Kalau kita dipuji-puji keropos lagi. Cari wong kan ada penyakit ain. Karena pengalaman kok. Ya memang ya tidak dipungkiri. Pujian itu menyenangkan ya. Memang kita suka semua. Kita semua suka dipuji-puji itu. Ya. Tapi lemon kali sekelayaban ya mungkin nggak apa-apa. Sekelayaban kan. Ya us. Ini wajar. Tapi kalau disadari ya ini nggak benar. Hilang lagi itu. Seperti kita juga kehilangan uang. Ya muncul kecewa sebentar, tapi segera bisa diatasi, masih tingkat kewajaran. Tapi kalau kekecewaan itu berlarut-larut itu nggak benar. Wis itu masih adu mandi. Ya wis, aja kesuwen. Ya wis, buat kuliah mengkonon. Kata terakhirnya ya udah barangkali sampai disitulah hak pakai saya selesai. Jadi memang kalau memang orang itu melihat lain kepada al-arifin billah, lalu dia mencaci maki, dia malah memusuhi, menghambat. Ya memang ya itulah kalau sedang menghendaki mereka supaya jauh dari kebenaran. Bukan orang yang memusuhi arif billah itu adalah orang yang sengaja diusir Allah kan. Sedih marah-marah sedih mah diusir. Itu. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Tapi setidak-tidaknya ya teman, yang saya tangkap kesimpulannya bahwasanya setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwasanya berhati-hatilah di dalam belajar tentang ketuhanan, karena sebaik-baiknya orang yang belajar tentang ketuhanan, sebaik-baiknya adalah dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, adalah dengan orang yang sudah arif billah, agar kita sampai kepada satu tujuan yang kita harapkan, yaitu kita bisa diberikan satu jalan dihantarkan oleh mereka, agar kita bisa sampai kepada satu titik, di mana titik itulah yang akan membuat kita tercerahkan, yang akan membuat kita bisa mengerti tentang segala sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan bisa memahami tentang hijab diri kita sendiri, dan menembus hijab diri kita itu sendiri, dan memproses diri kita sendiri. Beliau orang-orang yang arif billah itu hanyalah menghantarkan, nanti tinggal tergantung nanti kita memprosesnya teman-teman. Karena tetaplah orang-orang yang arif billah itu akan selalu tetap berada di sekitar kita, hanya saja apabila kita bisa melihatnya dengan hati nurani kita, maka mudah-mudahan kita akan bisa mengetahuinya. Tapi apabila kita buta dan tuli, jangan pernah berharap untuk kita bisa bertemu kepada mereka. Bila mana ada salah kata dan perbuatan serta ucapan, kebenaran tentunya datang dari Yang Maha Kuasa, dan kesalahan serta kehilapan datangnya dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.